Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Wiranto Payu di channel Atur Uang. Kembali hari ini saya akan sharing ya tentang berbagai tips ataupun pilihan-pilihan saham untuk maupun investasi. Nah, kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan saya di video sebelumnya ya, yakni mengenai 13 saham syariah yang memiliki dividen memuaskan dan konsisten memberi dividen. Nah, saya akan coba bahas satu persatu sahamnya dari yang paling di bawah dulu, yang paling rendah secara rata-rata, yakni saham PT Wilmar Cahaya Indonesia atau CK ya, dengan kode saham CK. Nah, ini CK ini adalah merupakan salah satu perusahaan consumer goods ya. Kalau kita lihat ini adalah beberapa apa namanya lini produknya dari minyak goreng, kemudian ada tepung ya, tepung terigu, juga ada beras dan seterusnya. Artinya berbagai macam barang consumer goods yang sifatnya habis pakai. Sehingga dilihat dari segi bisnisnya ini cukup menjanjikan ya, karena mengingat dengan pangsa pasar dari dalam negeri yang cukup besar, Indonesia yang cukup besar, ya, dan ini adalah merupakan produk-produk kebutuhan sehari-hari ya, apa namanya, menyebabkan seharusnya ya perusahaan sekelas ini Wilmar bisa terus bertahan ya ke depannya gitu, seperti itu gitu. Kemudian seperti di video sebelumnya kan saya katakan bahwa CK ini merupakan satu saham yang cukup konsisten membagikan dividen dan juga cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat ya secara historinya ini dari tahun 97 sampai tahun 2023 ini saya ambil dari investing.com. Nah, kalau kita lihat secara histori memang Wilmar ini se- di waktu awal-awal itu dia tidak konsisten bagi dividen. Kita lihat ya, 97, 98 dia membagikan, tapi 99, 2000 sampai 2003 dia tidak membagikan, dan kemudian nanti 2004 kemudian berhenti lagi dan seterusnya. Nah, CK ini dia mulai konsisten itu di 7 tahun terakhir, di tahun 2017 sampai tahun 2023 kemarin. Itu tiap tahun dia membagikan dividen ya, dengan besaran itu dia di kisaran 7,1% untuk yieldnya setiap tahunnya. Ya, itu jadi cukup konsisten untuk selama 7 tahun terakhir ya. Kemudian sebelum kita lihat bagaimana valuasi dan proyeksi dividen ke depan, kita lihat dulu bagaimana kondisi fundamental CK ini gitu. Nah, kalau kita lihat secara tahunan ya, bahwa di tahun 2022 kemarin ini laba bersih CK itu sebesar 25 miliar. Dan kalau kita secara tren, ini agak berfluktuasi ya. Kita lihat 2017 di atas 7, kemudian turun sedikit, 93, naik lagi signifikan, 2015, turun lagi dan seterusnya. Artinya dia belum menunjukkan pertumbuhan laba yang stabil ya, meskipun tiap tahun selalu laba gitu. Kemudian kalau kita lihat untuk yang kuartal terakhir tahun 2023 kemarin, itu untuk laba bersih 2023 itu mencapai 50 miliar rupiah. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 yang dimana CK justru rugi 40 miliar, dan ini justru adanya apa namanya kondisi kuartal 3 ini itu membaik. Nah, kalau dilihat dari jumlahnya, labanya itu, laba tahun 2023 ini setara atau mirip-mirip dengan laba di tahun 2021 dan di tahun 2020. Nah, sehingga nantinya dengan menggunakan berbagai informasi yang ada itu kemudian kita coba bikinkan proyeksi berapa sih dividen CK yang tahun buku 2023 yang akan kita terima di tahun buku 2020, yang akan kita terima di tahun 2024 ini. Nah, yang pertama adalah saya hitung dulu bagaimana komposisi DPR selama ini gitu. Nah, dengan menggunakan data yang saya peroleh, itu diperoleh nilai DPR-nya itu adalah sebesar 34,14 rupiah. Maaf, persen. Artinya, ini secara rata-rata CK ini membagikan sebesar 34% dari EPS-nya kepada para pemegang saham dalam bentuk dividennya. Nah, sehingganya dengan menggunakan apa namanya? Dengan menggunakan informasi DP ini, kemudian kita bikin proyeksi. Kita bikin proyeksi yang di sebelah kanan ini, itu di mana terlihat bahwa untuk EPS tahun sebelumnya itu CK itu EPS-nya di 70,93 per lembar sahamnya untuk tahun 2022 ya, di mana DPS-nya sebesar 1 rupiah sehingga diperoleh DPR-nya diperoleh 26,96%. Yang ini nih, yang tahun 2022 ya.
Kemudian harga CAMDET-nya untuk CK di tahun 2023 di saat pembagian dividen itu untuk CAMDET ya, itu di harga 2020. Nah, sehingga dengan menggunakan DPS Rp100, kemudian CAMDET-nya 2020 diperoleh yield-nya sebesar 4,95%. Itu. Kemudian kalau kita prediksi dengan EPS kuartalan CK di tahun 2023 kuartal 3 mencapai 205, kita bisa prediksi untuk EPS annualized-nya itu di kisaran Rp273,59. Sehingga dengan menggunakan rata-rata DPR sebesar 34,14 ini, kita peroleh nilai proyeksi DPS sebesar Rp93,02. Nah, selanjutnya dengan menggunakan patokan harga sekarang di kisaran Rp1.295 per lembar saham, maka jika asumsi atau hitungan kita ini benar, ini akan setara dengan atau akan mampu memberikan yield sebesar 4,91%. Kemudian bagaimana valuasi CK selama 5 tahun terakhir ini? Ini saya menggunakan pendekatan dua ya, PER dan PBV. Yang ini adalah dengan menggunakan PER, yang ini dengan menggunakan PBV. Nah, untuk menggunakan pendekatan PER ya, baik dengan menggunakan EPS yang sifatnya TTM ataupun yang sifatnya yang annualized, itu diperoleh harga wajarnya itu di kisaran 1623 sampai 2012. Nah, kalau melihat harga wajar dengan menggunakan PER ini, maka sebenarnya eh, apa namanya, harga saat ini di 1.810 itu sudah sangat tinggi ya. Karena kalau kita menggunakan karya sebagai analis, ini sudah melebihi harga wajar. Artinya sudah tidak lagi, sudah di atas harga wajarnya gitu. Tapi kalau kita menggunakan TTM-nya, ini masih ada gap kurang lebih 6,21%. Kemudian dengan menggunakan PBV, kita peroleh BVS-nya itu sebesar 2010, yang terakhir ya tahun 2023. Kemudian untuk yang min PBV-nya sendiri itu 3 tahun itu kita lihat di 0,82, sehingga dengan menggunakan apa namanya, dengan menggunakan proyeksi PBV ini, bahwa harganya akan bergerak mendekati mendekati min-nya itu diperoleh harga wajar sebesar Rp2.222. Dengan perbandingan harga saat ini di level 1.205, itu ada kemungkinan gap atau potensi gap sebesar 17,28%. Ya, itu adalah share dari saya tentang CK ini. Nah, nanti berbagai informasi yang saya berikan itu tolong dilihat lagi oleh teman-teman semua sebelum memutuskan apakah ingin masuk atau mengabaikan saham ini. Demikian sharing dari saya. Nah, sekali lagi, jika teman-teman merasa bahwa ini bermanfaat, teman-teman bisa mendukung saya berupa dengan cara men-like, men-subscribe, dan men-share berbagai video yang ada di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.